bahasan kita masih terkait tentang rukun-rukun sholat. Kata Imam Nawawi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa rukun sholat itu ada 17. Nah, dari 17 yang ada, kita sekarang udah masuk pada poin yang kelima, yaitu yang kelima, ruku. Ya, jadi orang kalau sholat harus ruku. Tanpa ruku nggak sah sholatnya, karena ruku merupakan rukun sholat dan masuk dalam kategori rukun fi'li. Wa aqalluhu, minimal ruku lil qaimi, bagi orang yang sholatnya sambil berdiri, ayyan haniya qadra usuli rohatai mu'tadilil khilqati rukbataihi yakinan, yaitu orang tadi harus membungkukkan ya seukuran sampainya 2 telapak tangan, ya bagi orang-orang yang kondisi tubuhnya normal. Sampai kemana? Sampai kedua lututnya secara yakin. Itu ya yang namanya orang yang mesti ruku. Minimal tuh dibongkokkan ya badannya sehingga nanti 2 telapak tangannya sampai pada batas 2 lututnya. Nah, kalau dibongkokkan, udah dibungkukkan gitu, 2 telapak tangannya itu udah bisa sampai ke 2 lututnya, udah sah dah tuh. Namanya udah ruku, walaupun belum sempurna, namanya juga minimal. Begitu. Jadi yang namanya minimal udah sah, cuma memang belum sempurna. Ya, jadi kalau tidak bongkok begitu, kemudian 2 telapak tangannya udah sampai di atas 2 lututnya, sudah sah. Tapi kalau belum bongkok, nah itu belum namanya ruku. Makanya kata Imam Nawawi, minimal orang yang ruku bagi sholatnya berdiri, ketika dia ruku ya seukuran, yaitu bongkoknya sampai 2 telapak tangannya ke 2 lututnya. Kalau belum sampai ke 2 lututnya, itu belum sah. Saya contohin. Ya, jadi minimal Bapak Saudara, kalau kita posisi dalam keadaan berdiri, nah ini kita bungkukkan. Nah ini sampai 2 lutut. Walaupun kita nggak sampein, ya ini namanya udah sampai. Tapi kalau masih begini belum boleh, karena ini belum sampai tuh. Jadi harus sampai. Nah kalau udah sampai tuh, ini kan udah sampai nih. Nah minimal segini. Walaupun namanya ini belum sempurna, tapi udah sah, udah namanya ruku. Nanti kalau sempurnanya, ininya nih ditaruh di 2 lututnya, agak dipencarkan dikit. Kemudian mata lihat tempat sujud, kepala ya leher sama ya punggungnya lurus. Seakan-akan kalau kita taruh ada gelas, ya itu tidak akan tumpah, karena kita lurus begitu. Jadi ini nih tegak, ini taruh di 2 lutut. Kemudian ininya lurus, mata lihat tempat sujud. Nah itu namanya ruku yang sempurna. Ya, jangan terlalu bongkok begini, jangan. Kadang-kadang ada yang bongkok begini nih Bapak Saudara. Ya, makruh atau ya melebihi, nggak sampai sini, kelebihan. Ini dengkul batasannya, jadi sampai lebih. Ya, jadi ini yang, nah ini yang sempurna begini. Ya, jadi ada orang ruku minimal, tapi udah sah, udah namanya ruku juga. Tapi ada yang namanya akmal. Kalau akmal namanya udah sempurna. Nah jadi yang diperintahkan yang udah sempurnanya Bapak Saudara. Ya, jadi kita praktekkan tuh sholat begitu. Ya, jadi jangan sampai ya kita ruku tapi belum sempurna. Nah seperti itu. Ya, jadi ini ya, aturan mainnya. Tapi kalau masalah sah, udah sah aja. Yang penting ya batas bongkoknya udah ya sampai 2 tangannya itu ke
dua lututnya. Yang penting udah bongkok begitu tuh, udah sah. Itu namanya yang minimal. Tapi yang paling sempurna ya itu harus benar-benar nanti ada 4 hal yang harus diperhatikan. Nah ini yang kata Imam Nawawi ya itu ya mu'tadilil khilqah rukbatai yakinan seperti itu. Wal muradu birroha, sementara yang dimaksud dengan roha itu apa? Batnul kapi khassah. Batnul kapi ini nih Bapak Saudara. Ya, kalau kata-kata apa nih namanya nih? Perut, ya, perut daripada jari-jari tangan. Kalau ini kan zuhrul kap, ini batnul kap, yang dalamnya, ini luarnya. Jadi ini yang dikenakan, ya, yang dikenakan ini. Dipegang ke dua lututnya. Jadi ini menggenggam, memegang dua lututnya. Itu yang paling sempurna. Jadi yang dimaksud dengan rohah batnul kapi, ya telapak tangan namanya khosoh. Wala yaktabi biwusulil asabi'i, dan tidak mencukupi dengan sampainya jari-jari saja. Jadi bukan ukuran jari-jari tapi batnul kap. Kalau jari-jari kan ini jari ini. Nah sedangkan kap ini. Jadi yang harus disampaikan ini kap. Jadi jangan baru jari-jarinya doang. Jari-jari udah sampai sini belum. Nah ini yang namanya kelingking, ini namanya asobi. Tapi kalau ini namanya batnul kap. Nah jadi yang harus disampaikan ini batnul kapnya. Wa akmaluhu, sementara yang paling sempurna ruku itu arba'atu asya'a, ada 4 macam. Jadi kalau kita pengen rukunya sempurna, 4 macam ini harus kita laksanakan. Kalau udah 4 ini kita laksanakan, insya Allah rukunya udah sempurna. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Al-awwalu, yang pertama, taswiyatu zahrihi wa unukihi wa ra'sihi. Ada 3 tuh yang perlu disamaratain. Taswiyatu zahrihi, ratakan punggungnya rata. Wa unukihi, lehernya rata. Wa ra'sihi, kepalanya. Tuh 3 deh ya. Kepala ya sama leher sama punggungnya rata. Kalau kata orang tua saya dulu ngajarin, kalau seandainya ditaruh gelas di situ kagak tumpah. Ya, gelas ditaruh tuh di situ enggak tumpah. Kalau kita bongkok banget tumpah enggak kira-kira? Tumpah. Ya, jadi dia lurus tuh. Kalau papan lurus begitu. Jadi tuh ketika kita mau ruku lurus tuh, kepala, leher sama ya nih ya punggung kita, ya itu pundak kita benar-benar lurus semuanya. Nah, itu namanya udah sempurna. Itu baru 1 tuh. Baru 1. Kemudian bihaisu tasiru kalauhin wahidin. Ya, jadi nanti menjadi seperti lauhin wahid. Lauhin wahid itu diumpamakan seperti papan yang 1 min nuhasin dari tembaga, la wijajapihi, kagak bengkok. Jadi enggak bengkok, enggak terlalu nunduk, enggak terlalu dangak. Kalau dangak naik, kalau nunduk nanti nurun. Tetapi harus sama rata. Asani, nah syarat yang keduanya ini ya apa? Nasburuk bataihi, tegak 2 lututnya. Jadi 2 lututnya tegak, jangan dibengkokin. Ya, tegak 2 lututnya. Ya, ini namanya nasbu rukbataihi. Jadi ditegakkan 2 lututnya. Ya, mohon maaf ya. Jadi nggak boleh begini. Kalau begini namanya nggak tegak. Nah begitu tuh, tegak. Nah ini 2 lutut tegak. Kan ada. Nah begitu kan ya. Walaupun boleh sah, tapi ya itu harus sempurnanya begini. Jadi 2 ya lututnya tegak. Itu syarat yang kedua. Ya nasbu rukbataihi. Jadi tegak 2 lututnya. Kemudian as-salisu, yang ketiga, qabduhuma bikapaihi. Jadi 2 lututnya dipegang sama 2 telapak tangannya. Jadi ini telapak tangan megang. Jadi sampai kita pegang.
kita pegang dengkul kita. Dan itu yang harian kita gunakan, kita praktekkan seperti itu. Ya, jadi kita genggam dua lutut tersebut dengan dua telapaknya. Nah, yang terakhir yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat tapriku asabihi lil kiblati. Taprik itu artinya merenggangkan, direnggangkan tuh. Ya, taprik, renggangkan jari-jarinya, arahkan ke kiblat. Taprikon wasaton, tapi renggangnya secara normal saja. Jangan dirapetin, jangan terlalu renggang banget, tapi renggangnya wasato, pertengahan yang normal gitu. Jadi renggangnya begini aja Bapak Saudara. Ya, jangan begini, jangan. Jadi ketika ruku jangan begini, tapi ya dibuka. Jangan begini juga, ini terlalu renggang namanya. Ya, jadi wasaton itu artinya yang normal saja. Ya, direnggangkan yang normal, jangan terlalu merenggangkan. Itulah 4. Kalau 4 kita udah praktekkan dalam ruku, insya Allah ruku kita itu sudah akmal. Artinya akmal sudah sempurna. Amal qaidu, adapun orang yang duduk posisi sholatnya. Kalau tadi kan posisi orang yang berdiri, kemudian dia mau ruku, nah itu yang sempurna. Sekarang bagi orang yang sholatnya sambil duduk bagaimana? Fa'aqalluhu, minimalnya ruku, pihaki pada haknya, muhazatu jabhatihi, mengarahkan jabhahnya orang tadi, amama rukbatai, di depan lututnya, di depan dua lututnya. Ya, ketika dia ruku, yang penting dia mengarahkan jabhahnya ya amama rukbataihi. Ya, itu udah cukup diarahkan. Nah, begitu. Jadi kalau kita sambil duduk, yang penting nih kita udah arahkan ya jabah kita ke dengkul kita. Kalau udah sampai ke dengkul, itu udah termasuk ya. Jadi dengkul, yang penting dengkul ini kan dengkul kita nih. Ya, kita arahkan tuh jabah kita. Ini jabah. Nah, ke sini tuh. Itu akal. Tapi nanti yang sempurnanya ada lagi nih. Wa akmaluhu, nah kalau sempurnanya muhazatuha mahala sujudihi min ghairi mumasatin. Ya, mengarahkan jabahnya ke tempat sujudnya tanpa menempelkannya. Jadi ke tempat sujud. Nah, itu tempat sujud kita lihat itu arahkan. Ini nih jabah kita arahkan ke tempat sujud kita. Jadi lebih lagi kita. Kalau yang tadi cukup begini, ya. Tapi yang ini kita kesini lagi. Jangan ditempelin. Kalau ditempelin bukan namanya ruku, namanya apa? Sujud. Artinya tanpa jabah ini ditempelkan ke tempat sujud, hanya diarahkan saja ke tempat sujud. Itu ruku yang paling sempurna dalam posisi kalau sholat kita sambil duduk. Begitu. Wa illa, kalau seandainya ditempelkan karena sujudan, maka itu posisinya jadi sujud. La ruku'an, tidak ruku. Tapi ini jangan ditempelkan, cuma diarahkan saja jabahannya ke tempat sujud. Itu namanya ruku yang sempurna. Kalau ditempelkan itu bukan lagi namanya ruku, tapi itu namanya apa? Sujud. Wa'alam, dan ketahuilah annahu, bahwasanya yajibu pirruki, wajib pada ruku, alla yaksida bihi, tidak boleh punya maksud seseorang dengan sujudnya, ghairahu faqat, selainnya saja. Jadi kalau kita mau ruku nggak ada niat lain kecuali tujuan kita hanya ruku. Jadi kalau ada niat lain, ya misalnya kita sambil ngantuk begini, ya terus langsung aja, nggak boleh. Ya, jadi benar-benar memang dari diri niatnya pengen ruku, tidak ada niat yang lainnya. Kalau ada niat yang lain sambil, wah nih kayaknya nih dengkul gatal banget, pengen garuk dengkul, sekalian sujud, ya sekalian ruku, itu nggak boleh. Ya, niatnya awal pengen garuk, ya yang ada di bagian dengkulnya. Kemudian karena terlanjur sekalian aja ruku, itu nggak boleh. Jadi bapak saudara, niatnya itu enggak boleh ya ada niat-niat yang lain kecuali hanya niat mau ruku saja. Nah, ini yang dimaksud Allah yaksida bihi ghairahu faqat.
Wa yusannu ayyaqula fihi, dan disunahkan seseorang mengucapkan pada saat lagi ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan yang dari dulu diajarin sama orang-orang tua kita, guru-guru kita tuh. Nah, ini kita temukan di kitab-kitab yang memang begitu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa aqalluhu marratun, minimalnya 1 kali. Minimal 1 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wal iktisaru 'alaiha khilaful aula. Meringkas atas 1 kali itu khilaful aula. Artinya khilaful aula ya di bawahnya makruh. Makruh sih enggak, cuma khilaful aula. Wa ya'til imamu bis salasi, dan imam yang bagus membawanya 3 kali. Jadi kalau yang bagus sempurna itu 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ya, jadi imam baca itu diprotes sama makmum ataupun tidak, bawa aja. Kalau 3 nggak ada masalah. Ya, nggak perlu minta izin dulu sama makmum. Ya, mau bilang ini imam lama banget rukunya, padahal imam baca cuma 3 kali, dikata lama juga. Mau diprotes ataupun tidak diprotes tidak apa-apa. Tapi kalau imam lebih dari 3 kali kemudian makmum ada yang protes, nah ini nggak boleh. Jadi hukumnya makruh. Kecuali nanti kita minta izin dulu, atau memang imamnya ya udah tahu bahwa makmumnya redo semuanya. Pasti kalau saya bawa 5 kali, saya bawa 7 kali, bawa 11 kali, ya makmum semuanya redo, seneng, nggak apa-apa. Ruku lama, ya begitu sampai 5 kali sampai 7 kali. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya nanti makmum itu protes, nggak boleh. Makanya bawanya berapa kali? 3 kali. Tapi kalau bapak saudara sholat sunnah tidak apa-apa, baca yang komplit. Ya misalnya mau 11 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bahkan nanti ada doa-doa yang lainnya, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, masih boleh juga. Ya kalau sendiri sholatnya begitu. Tapi kalau jadi imam jangan, kecuali ya diredoi, ya makmum tidak ada yang protes, itu silahkan saja. Makanya kita harus tahu kondisi, jangan ngukur diri kita. Gue biasanya sholat 11 kali bacanya, ya di rumah boleh. Tapi jadi imam nanti jangan begitu, jangan memaksakan kehendak, nggak boleh. Ya jadi kita ya ukurannya sesuai ukuran rame-rame. Udah 3 kali aja. Tuh sama wiridan juga begitu. Wiridan jangan ukuran kita, tapi ukuran yang wajar, yang normal. Kalau mau wirid lebih lama sendiri aja. Sebab nanti kalau diprotes, nah begitu. Pernah di zaman Rasulullah ada imam terlalu lama, protes. Ya dibilangin tuh sama Rasulullah. Makanya ente kalau jadi imam harus tahu situasi kondisi di belakang. Tuh di belakang ada yang muda, ada yang tua. Kadang ada yang muda urusannya banyak. Ya, yang tua pengennya lama tapi udah kagak kuat kondisinya. Nah, seperti yang muda sebenarnya rukunya masih kuat lama, cuma urusannya banyak banget. Nah, begitu. Jadi kita harus tahu situasi dan kondisi ya. Nah, makanya ya udah 3 kali saja. Kalau 3 kali ada yang protes ataupun tidak, jalan terus, nggak apa-apa. Nah, ini yang dimaksud wayati al imamu bisalasi. Seorang imam silahkan laksanakan 3 kali. Wa illam yardal makmumun, sekalipun makmumnya kagak redo, walaupun makmumnya kagak suka kelamaan 3 kali, tetap jangan dirubah 3 kali. Sebab kurang dari 3 kali khilaful aula. Sekarang disingkat 1 kali aja sah, tapi itu khilaful aula. Ya, jadi khilaful aula itu menyalahi yang utama. Jadi yang utamanya 3 kali. Walaupun belum sampai makruh tuh Bapak Saudara. Jadi ada makruh, ada khilaful aula, ada yang utama. Nah, yang utama ya udah 3 kali.
Fa iza zada 'alaiha, apabila seorang imam mau menambahkan atas 3 kali bi ghairi rohum, tanpa redonya ya makmum, kuriha. Nah itu jadi dimakruhkan. Jadi kalau seandainya imam nambahin, saya mau nambahin ya sekali-kali bawa aja 11 kali. Ya yang lain udah pada pegel, aduh pegel banget ini, ada yang udah keliengan palanya. Ya itu Pak, yang namanya ruku coba-coba dah baca ya 11 kali. Ya kalau bapak kagak keliengan palanya, wah berarti bapak masih sehat gitu. Tapi kalau udah keliengan jangan diterusin, terjatuh. Ya begitu. Tapi kalau yang udah biasa sholat tasbih, insya Allah udah enak. Ya makanya sholat tasbih itu sehat itu. Ya kita bisa sujud lebih lama, ruku bisa lebih lama. Ya itu karena ya dengan sebab kita ruku dan sujud lebih lama, itu aliran darah jadi lebih bagus Bapak Saudara. Ya aliran darah itu jadi bagus. Makanya orang yang suka sujudnya lebih lama dalam sholat tahajudnya, insya Allah dia akan lebih sehat. Ya makanya memang sholat itu salah satunya bisa membawa kesehatan. Ya itu. Jadi bukan sumu tasihu saja, tapi sholat juga tasihu. Kan dalam hadis tuh sumu tasihu. Ya, puasa kamu, mudah-mudahan kamu sehat. Tapi sholat pun itu akan membawa ya dan menyebabkan orang jadi sehat. Ya makanya orang-orang yang suka sholat tahajud, kemudian sujudnya lama, rukunya lama, insya Allah dia akan sehat karena peredaran darahnya itu akan bagus sekali. Nah seperti itu. Tapi kalau kita sholat berjamaah tetap tidak boleh nambahin daripada 3 ya tanpa ada kesepakatan daripada makmum. Tanpa redonya makmum, kuriha, hukumnya dimakruhkan. Wal akmalu minha, yang paling sempurna daripada membaca tasbihnya, khamsun 5 kali ila ihda asyarata, sampai 11 kali. 5 kali yang ganjil-ganjil, 7 kali, 9 kali, sampai 11 kali. Ya, itu juga dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar. Ya, buah karya Imam Nawawi itu. Ya, bacaan-bacaan ruku, sujud itu banyak sekali doa-doanya. Bukan hanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tetapi masih banyak doa-doa. Itu kita buka aja kitab Al-Azkar, nanti ada di situ. Ya, Imam Nawawi menjelaskan. Wa yazidul munfaridu wa imamu qaumin mahsyurin radina bit takwil. Nah, dan orang yang sholatnya munfarid, sholat di sendiri di rumah, nggak berjamaah, atau boleh juga bagi imam tapi untuk kaum yang mahsyurin rodin. Jadi artinya makmumnya tuh termasuk kaumin mahsyurin rodin, terbatas dan dia udah redo. Kalau kita sholat seperti Masjid Al-Hidayah, ini mungkin banyak jamaah yang bukan kaumin mahsyurin, karena kadang-kadang ada dari jauh-jauh pada datang. Nah itu kalau sholat maghrib udah biasa aja, jangan terlalu lama gitu. Sebab itu jamaahnya ya bukan hanya orang kita yang ada termasuk kaumin mahsyurin, tapi banyak juga orang-orang luar. Nah itu jangan. Tapi kalau seandainya ya imam ya kaumnya mahsyurin rodin, boleh menambahkan bacaannya ya, di samping subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh juga baca yang lain. Tuh, karena apa? Karena dia punya makmum termasuk imamu qaumin mahsyurin radin bit takwil. Kalau imamnya bacanya lebih lama, dia udah redo aja, udah seneng. Karena memang dia udah termasuk jamaah tetap. Ya, jadi itu dibilang imamu qaumin mahsyurin radin bit takwil, itu imam yang punya makmumnya itu jamaahnya semuanya jamaah tetap. Ya, seperti sholat subuh kali ya. Kalau sholat subuh mungkin ya rata-rata nggak ada orang luar. Ya, artinya udah jamaah tetap. Tapi kalau sholat maghrib mungkin banyak dari yang lain-lain. Dia lagi musafir, pas datang maghrib ikut sama-sama. Dan ini kan banyak kepentingannya tuh. Mungkin masih banyak tujuan-tujuan yang lain. Kalau kita sholat terlalu lama, takutnya nanti diprotes. Wah, lama banget nih. Nah, seperti itu. Tapi kalau ya imam qaumin mahsyurin radin bit takwil, itu nggak apa-apa.
Tapi kalau ada yang gerutu satu nggak boleh dah tuh. Ya pas banget kita lama dikit ada selentingan. Ya lu imam tadi lama banget, ada yang kirim salam. Nah tuh ada yang kirim salam. Nah berarti kagak redo. Ya ada yang kirim salam. Jadi kita koreksi diri juga. Ya jangan ukuran kita aja. Nah kalau memang semuanya pada redo enak tuh nggak apa-apa. Lama begitu gue demen tuh. Nah semuanya berdemen. Iya boleh. Besok lamain lagi boleh. Nah begitu. Tapi gara-gara satu yang kirim salam, nah itu nggak boleh. Ya walaupun kata kira ini bagus, ini yang begini yang harus, tapi nggak juga. Karena ukuran ente untuk ukuran yang lain mungkin pada mau kemana-mana. Kalau ente kontrakannya banyak, ya udah tinggal nunggu aja. Gua nih repot, udah harus ke sono, harus ke sini, kan begitu. Ya. Kalau ada orang kagak kerja, kagak ngapa-ngapa, udah enak aja. Emang apa? Ya kontrakannya banyak. Nah begitu. Makanya wiridannya juga enak udah. Ya kalau bagi yang harus kerja ke sana, harus kerja ya kemari, itu habis sholat subuh udah ngeliat jam mulu. Wah udah siang banget nih. Apalagi sekarang subuh agak siang. Ya kita wiridan lama dikit 5:30. Ya 5:30 kita pulang. Waduh, gua boga lagi dah sholat di Al Hidayah. Mengapa? Lama banget. Tuh begitu. Ya nggak boleh. Ini namanya ya imamnya enggak qaumin mahsurin rodin bitakwil. Ya tapi kalau yang imamnya qaumin mahsurin rodin bitakwil, oke aja seperti itu. Sehingga perlu ditambahin. Selain baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi bisa sampai 11 kali, boleh tambahin lagi Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami ya wa asabi wa sya'ri wa basyari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Boleh ditambahin tuh baca doa itu. Pernah baca tuh kita? Kagak ya. Orang 3 kali aja udah kayaknya lama bener. Nah seperti itu. Ini kalau seandainya kita memang ya termasuk sholat sendiri atau kita sholat berjamaah tapi imamnya qaumin mahsurin rodin bitakwil boleh. Allahumma laka raqatu, ya Allah karena engkau saya ruku. Wa bika amantu karena engkau saya beriman. Wa laka aslamtu karena engkau saya sudah tunduk dan patuh. Khosya'a laka sam'i, khusyuk bagi engkau pendengaranku. Wa basori penglihatanku. Wa mukhi yaitu sumku. Wa azami tulangku. Wa asabi urat-uratku. Wa sya'ri rambutku. Wa basari kulitku. Wa mastaqallat bihi qadami dan segala sesuatu yang diarahkan, dipikul ya qadami telapak kaki lillahi semata-mata karena Allah Rabbil Alamin, yaitu Tuhan yang memiliki alam. Tuh boleh baca seperti itu. Ini kalau kita baca kitab Al-Azkar juga banyak. Ini juga ada ya. Fal ityanu bisalasi, maka mendatangkan 3 kali fit tasbih dalam tasbih ma'hazad doa ditambah dengan doa ini aula, itu lebih utama minaz ziyadati alaiha, daripada menambahkan atasnya ma'adami serta tidaknya menambah doa ini. Jadi 3 kali tasbih plus doa ini itu lebih bagus. Wafil masobihi, di dalam kitab al-masobih, qala Anasun berkata sahabat Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru memperbanyak ayyakula untuk mengucapkan doa fi ruku'ihi, di dalam rukuknya, wasujudihi dan di dalam sujudnya. Jadi dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah itu emang benar-benar memperbanyak bacaan-bacaan pada saat ruku maupun pada saat sujud. Kenapa? Karena memang ruku dan sujud itu Bapak Saudara termasuk rukun tawil, rukun yang lama itu. Ya, jadi nggak apa-apa kita perpanjang dengan membaca, yaitu doa-doa. Ya kita baca
bacaan-bacaan. Dan Rasulullah menurut hadis Anas bin Malik itu memang memperbanyak membaca doa saat ruku dan sujud. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah saat ruku dan sujud, lebih-lebih sujud itu saat posisi manusia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lagi sholat tuh Bapak Saudara, ya kita kan lagi munajat sama Allah, kita sedang ya berdialog dengan Allah. Nah saat sujud itu posisi paling dekat kita dengan Allah, sehingga disitulah perbanyak doa-doa. Nah seperti itu. Di antaranya Rasulullah baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah itu di antara doanya. Pada saat sujud dan ruku, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan pujian ya kepada engkau, Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah dosa saya. Nah, itu diantara doa yang Nabi baca dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Wa an Aisyata, kemudian hadis riwayat dari Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yaqulu, adalah Rasulullah berkata membaca doa fi ruku'ihi, dalam ruku'nya, wasujudi, dan dalam sujudnya. Dibaca apa? Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Tuh ada lagi dalam satu riwayat ya dari Siti Aisyah, Nabi kalau lagi ruku lagi sujud bacanya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Tuh begitu. Sampai-sampai dalam sujud ada ulama yang mengajarkan boleh baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Kita lagi sholat tahajud, dalam sujud kita boleh kita baca doa, karena kita disuruh banyak-banyak membaca doa buat orang tua. Boleh kita baca tuh ya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah seperti itu ya. Nah Nabi itu juga baca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Nah mengingat waktu, nanti baru as-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang sekalian, demikianlah taklim kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang perlu kita sampaikan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya.